cantik dimanapun berada, selamat datang kembali dengan saya Jomam TDX. Hari ini saya akan mencoba membuat apa ya namanya, lupa, almond coklat Melbourne pound cake ya. Itu saya bukan punya resep sendiri ya, seperti saya bilang, saya menampilkan kue-kue yang saya buat dengan melihat YouTube gitu. Jadi ini baru pertama kali buat, jadi saya pingin mami-mami lihat berhasil atau enggak. Semoga untuk memicu mami-mami aja sih, supaya mau juga belajar untuk berbuat kue ya. Bagi yang belum bisa, tapi kalau yang udah expert nggak apa-apa. Sambil ngesut sendiri, jadi kalau ada yang kurang tolong dimaklumin aja ya mam. Oke, sekarang seperti biasa saya hanya tunjukin bahan-bahannya saja, sedangkan masalah resepnya nanti untuk lengkapnya bisa dilihat sambil melihat YouTube saya, sambil menonton konten saya, atau di akhir daripada konten saya. Oke, sekarang saya tunjukin bahan-bahannya dulu ya. Oke mam, sini saya ada butter, gula biasa ya, bukan gula halus, cocoa powder, almond, tepung almond, telur 4 butir telur yang temperatur room ya mam, yang jangan yang dari kulkas deh. Kalau kita sering-sering buat kue, mendingan telurnya nggak usah ditaruh di dalam kulkas. Kemudian sedikit gula, vanilla ekstrak, nah baking powder, tepung terigu, itu aja kali ya. Nah saya mencoba pakai vanilla yang ini. Oke mam, oke. Semoga berhasil. Kalau saya kan belum paham bener nih, jadi saya kadang apa istilahnya cheating dikit deh, lihat dulu gimana lanjutannya ya mam ya. Oke, ikutin terus ya mam, jangan bosan-bosan, jangan lupa sambil diliatin, sambil subscribe, sambil senyum-senyum deh. Oke, pertama-tama butter yang udah temperatur room ya mam, dipotong kecil-kecil nih. Saya pakai yang apa, unsalted butter, supaya dia gampang. Keluarin dulu dari kulkas, lalu biarin selama 2 jam supaya dia agak lembek, jadi gampang pada saat memixernya. Oke, ini saya tuangkan. Gula pasir juga dimasukkan ke dalam mixer. Tunggu ya. Setelah itu kita nyalakan mixernya selama 5 menit sampai dia benar-benar nyatu gula sama butternya, dan sudah kelihatan apa ya namanya ya, lembut atau ya gitulah, lembut. Pokoknya dia udah nyatu selama 5 menit. Nah saya set timer dulu nih, saya selalu pakai timer karena saya pemula mam, dan bukan saya yang menemukan resepnya, jadi supaya jadi saya selalu pakai timer. Nah disitu dibilang 5 menit, saya bikin deh 5 menit. Oke, kita mulai ya. Medium speed aja, tergantung mixernya apa. Kalau saya mixernya mixer yang biasa, saya biasanya bikinnya kalau nggak di 3 di 4. Oke, kita mulai, semoga berhasil. Gangguin dia, mendingan saya buat kue. 5 menit saja, 5 menit
kita akan masukin 4 butir telur. Nah, telurnya tadi udah saya bilang, Mam, keluarin dulu dari kulkas kalau memang ditaruh di kulkas. Kalau memang di luar, ya udah kita keluarin, taruh di satu tempat di bowl seperti ini, biarin sekitar 10 menit baru kita gunakan. Nah, kita masukin telurnya satu persatu sampai benar-benar menyatu dengan adonan yang pertama tadi. Kita mulai, oke? Sambil beres-beres supaya tidak terlalu penuh mejanya. Tak puyeng ya mejanya terlalu penuh. Kita biarkan sampai benar-benar tercampur. Oke, Mam. Kita masukin vanilla extranya ya. Semoga tidak gagal manis. Semoga berhasil. Seperti kue saya yang sebelumnya berhasil kan? Itu bukan dua-dua mami. Sepertinya sudah ya, jangan kelamaan kali ya. Sepertinya sudah. Oke, saya stop ini saja. Karena nggak dikasih tahu berapa lama, tapi saya lihat sudah nyatu ya. Jadi di sini saya lihat telurnya belum nyatu. Telurnya masih belum ini, Mam. Ya sih tadi kan hanya butter doang sih ya, belum dicampur sama telur. Nah. Kemudian setelah itu tepung yang tadi kita masukkan baking powder. Sebentar. Masukin baking powder, lalu sedikit garam, kita aduk-aduk sampai rata. Oke. Sejumput garam. Tapi kalau udah pakai butter yang salted nggak usah. Sejumput garam. Lalu kita mix, aduk-aduk sampai dia rata. Baking powder sampai rata ya, Mam. Oke. Diaduk-aduk rata. Oke. Kemudian kita akan satukan dengan adonan tadi, oke? Tapi kita 3 tahap maksudnya, nggak usah, jangan sekaligus, supaya bisa benar-benar. Masukin yang pertama. Sorry ya, Mam, nggak terlalu kelihatan, nanti saya shoot lagi. Soalnya saya susah kalau saya pegang, nanti handphone saya jatuh lagi. Oke. Kita pelan-pelan aja, Mami. Ya, lalu kita bisa pelan-pelan karena
ada tepung, kalau nggak kena aku aja. Pelan-pelan. Oke. Nah, tadi sudah masukin 2 tahap, sekarang ini yang terakhir. Lihat ya, kita tunggu sampai benar-benar tercampur. Setelah tadi adonannya selesai, sekarang kita bagi ke dalam 2 tempat. Kita bagi rata 2 tempat. Bagi ke dalam 2 tempat. Harus dikeras-keras kayak sama. Ya, sama nggak ukurannya. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama ya, Mam. Aduh, suara saya kedengaran nggak ya? Karena nanti ini kita akan, yang satu kita campur cocoa coklat, cocoa powder coklat, cocoa ya, pokoknya kita campur bubuk coklat lah ya. Lalu yang satunya nanti kita campur sama tepung almond. Oke. Oh, pisahin begini. Memang kita pisahin, semoga tempatnya cukup ya. Lalu yang satunya kita ayak cocoa powdernya, kita masukkan ke salah satu adonan yang tadi sudah kita pisah. Mesin ya, supaya Mama bisa lihat. Nih. Oke. Kita ayak supaya dia nggak gerumpel kali ya, supaya lebih soft. Masih ada lagi, sedikit lagi. Sudah nggak, Mam? Udah. Sudah selesai yang ini. Kita campur sampai benar-benar adonannya merata dan coklat. Kecilan tempatnya. Campur pelan-pelan, mami. Sampai benar-benar cocok. Jadi adonan yang coklat sudah jadi. Nah, tadi kita pisah kedua tempat. Sama adonan yang menggunakan tepung almond 2 sendok makan. Semua sudah jadi. Tadi saya udah balurin butter, mentega sama sedikit tepung. Saya akan masukkan ke sini, kemudian kita bakar. Kita panggang. Oke. Kita masukkan. Nah, cara masukkannya ini agak unik nih. Sebentar ya, Ma, saya syukur. Nah, adonannya ini kita campur. Kita masukkan sedikit-sedikit. Yang coklat dulu, taruh di pinggir. Taruh coklat di pinggir. Kemudian kita masukkan yang putih di tengah. Silang-silang aja, disilang.
coklat adonan putih, coklat adonan putih. Lagi yang banyak ya misalnya. Lagi taruh tengah-tengah aja deh, putih lagi. Nih setelah itu nih gak bagus ya penampakannya. Lalu kita ambil pisau, kita acak-acak gitu ya. Acak-acak gimana sih, dibikin circle gitu. Ini balik lagi ke dalam, putar lagi ke belakang. Kita bikin bentuknya ya. Sayang nah, saya udah kelihatan lagi. Tadi mami nyalain adonan saya nggak lihat. Teren, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Mirip-mirip lagi itu. Sekarang kita akan bakar, panggang selama 30 menit saja dengan temperatur 180 derajat. Tergantung oven sih, Mam. Nanti udah bisa diperkirakan ya, tapi saya biasanya 30 menit. Nanti saya keluarin, lalu saya tusuk pakai tusuk sate gitu, apakah di dalamnya sudah sampai mateng. Kalau dia tidak ada basah-basah lagi berarti udah mateng. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa, tambahin lagi kira-kira berapa menit. 30 menit 180 derajat Celcius temperaturnya. Oke. Tapi sebelumnya ovennya dipanasin dulu sekitar 5 menit. Oke? Oke, Mam, sekarang waktunya kita mengeluarkannya dari oven. Nah, saya mau ngasih tahu satu hal. Tadi kan saya ngomongnya 30 menit karena saya menyesuaikan dengan resep yang ada. Nah, terkadang memang itu sesuai dengan oven kita. Apakah 30 menit dia sudah matang apa belum. Nah, untuk baiknya kita cek lagi, kita keluarin, lalu kita tes pakai tusukan lidi seperti ini atau tusukan sate. Saya biasanya pakai tusukan seperti ini. Nah, saya tuh biasanya mengikuti ada salah satu resep dan itu dia selalu tepat. Jadi dia selalu kalau dia bilang 45 menit, pasti 45 menit itu pas ya. Nah, yang ini kali ini saya mencoba resep dari yang lain. Tadi katanya 30 menit, ternyata masih belum kering dalamnya. Maksudnya istilahnya dia juga masih belum kembang banget gitu. Akhirnya saya memasukkan lagi, saya kira-kira saya tambahin sekitar 15 menit, jadi 45 menit ya. 45 menit dan hasilnya benar-benar udah matang dan dia sudah mengembang. Ayo kita lihat. Nah, ini hasilnya ya, Mam. Nah, dia ada crack di atasnya, itu bukan rusak tapi menunjukkan bahwa ya memang kuenya udah matang gitu. Nah, tadi 30 menit itu kue sama sekali ya naiknya ya sedikit gitu. Jadi saya tambahin 15 menit dan biasanya sepengalaman saya ngikutin resep yang lain itu biasanya saya kalau buat cake begini sekitar 45 menit. Malah kalau karena saya ikutnya dari resep luar, biasanya mereka itu kan ovennya yang mungkin yang bagus, yang ini. Jadi saya biasanya tambahin kalau di situ di 45 menit saya tambahin 5 menit gitu karena saya ovennya oven yang biasa dan udah lama gitu. Oke, sekarang kita mau coba keluarkan dari tempatnya, kita biarin dingin dulu. Kita mau keluarin lalu kita mau coba rasanya. Oke, Mami, ditunggu. Sebelum saya keluarin saya mau tunjukin dulu, saya tes pakai ini supaya Mami bisa lihat. Tusuk. Lihat hasilnya dia sudah tidak sudah kering dan tidak ada minyak-minyaknya lagi lah, istilahnya udah nggak ada yang basah. Oke, bentar lagi saya keluarin, kita tunggu dingin dulu ya. Sabar ya, Mami. Tapi Maminya nggak kebagian karena Mami tidak ada di rumah saya.
Oke, Mam. Kuenya sudah saya keluarin. Teret. This looks so good ya. Beautiful cake ya. DR nih guys. Saya memuji diri saya sendiri, Mami. Nih, Mami. Nah, sekarang saya mau potong. Mami lihat ya, saya potong ya. Oke. Saya potong dulu sedikit. Lalu saya mau makan enak. Kuenya, Mami kalau pengen buat sendiri, oke? Makan sup saya. Lihat caranya. Itu saya bikin caranya. Menurut saya cukup dimengerti ya. Ya, karena saya juga pengen mami bisa paham. Kalau mami nggak ngerti atau masih ada yang kurang jelas, bisa tanya di komen atau bisa apa ya? Atau live ya, tapi nggak mungkin. Ini hasilnya, Mami. Aduh, bagus sekali ya. Aduh, cakep ya. Aduh, cakep banget. Nih, saya mau coba rasanya. Enak. Sebenarnya kalau saya buat cake, kenapa rasanya? Tapi enak loh, bener. Walaupun almondnya hanya 2 sendok, tepung almondnya, tapi itu ternyata ngaruh ke rasa. Ya. Oke, Mami, jangan lupa subscribe. Dan langsung dicoba. Kalau sudah dicoba, komen ke saya, berhasil nggak? Ribet nggak buatnya? Oke? Sengaja aku datang ke kotamu untuk membuat kue ini. Jangan lupa subscribe, ditunggu. Bye-bye. Sampai ketemu di konten saya berikutnya, oke? Stay at home, stay healthy, and stay safe. Bye-bye. See you.